Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema, berlari tanpa menoleh ke belakang. Dan pembacaan kita dari Filipi 3 ayat 13 sampai dengan yang 16. Filipi 3 ayat 13 sampai ke 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Saudara, hari dan waktu kita percaya semakin singkat menjelang hari kedatangan Tuhan. Kita semua orang percaya sedang menunggu waktunya peniupan sangkakala terakhir, dan yang mati dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Itu adalah penantian dan pengharapan kita orang percaya. Dan kita tahu hari ini menjelang hari yang semakin dekat, iblis itu turun ke bumi dengan geramnya yang makin dahsyat. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan demikian. Ia turun ke bumi dengan geram yang dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Biarlah saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kita juga sadari bahwa hari dan waktu sudah singkat, maka kita semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh, mencari Tuhan dengan lebih lagi sungguh-sungguh di waktu dan hari yang semakin singkat ini. Ya saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk ia menyelusup dan menguasai kehidupan saudara dan saya. Seperti dikatakan Lukas 4 ayat ke-13, iblis dikatakan mengundurkan diri untuk sementara waktu, menunggu waktu yang tepat. Jadi iblis itu enggak pergi saudara, dia enggak pernah menyerah. Dia cuman untuk sementara waktu dia mengundurkan diri untuk mencari waktu yang tepat. Yaitu ketika waktu yang tepat, ketika kita dalam keadaan lengah ya. Saudara, itu yang kita perlu waspadai. Oleh karena itu jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jadi hati saudara yang harus dijaga, karena dari hatilah itu dikatakan sumber segala yang jahat itu berasal daripada hati. Jadi dari hati timbul segala pikiran jahat. Paulus bisa menyelesaikan pertandingan imannya sampai garis finish seperti yang dikatakan 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, dikatakan Paulus sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan ia sudah memelihara imannya dan siap menerima mahkota kehidupan. Jadi saudara, kita pelajari dari Paulus apa yang dilakukannya hingga hari ini. Dikatakan di ayat ke-7 tadi, ia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Yaitu yang dilakukannya adalah Paulus melupakan apa yang di belakang. Seperti bacaan kita tadi pertama, Paulus melupakan apa yang di belakang. Apa yang di belakang? Yang di belakang itu adalah masa lalunya yang buruk. Ia bukan seorang pengikut jalan Tuhan. Ia adalah seorang penganiaya jalan Tuhan saudara. Dan ia begitu ekstrim tidak menyukai para pengikut Tuhan. Maka para pengikut Tuhan dianiaya, dipenjara, dan itu yang dilakukannya. Dan juga ia masa lalunya adalah
ia mengalami ada begitu banyak juga proses ketika ia melayani Tuhan. Ia mengalami dihina, ia mengalami aniaya, dia pernah dilempar batu dan bahaya-bahaya yang begitu banyak yang dialami Paulus dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi saudara, dia lupakan apa yang di belakang, masa lalunya yang buruk dan penghinaan yang dialami, aniaya-aniaya yang diterima, ia maju terus. Tidak pernah disebut di dalam Alkitab Paulus mengundurkan diri. Paulus tidak lagi mau melanjutkan pelayanan, tidak ada. Tetapi yang saudara dan saya kita baca dalam Alkitab, bagaimana Paulus dia terobos segala rintangan, dia berjuang untuk sungguh-sungguh, matanya tertuju kepada Tuhan dan terus dia menjalankan tugas pelayanannya. Bahkan pernah satu kali dikisahkan di dalam Alkitab, Paulus dilempar batu dan orang pikir ia sudah mati, saudara. Ia sudah mati. Dan akhirnya waktu ditinggalin, Paulus bangkit kembali. Dan apa yang dilakukan? Kembali dia beritakan Injil, saudara. Ia tidak kenal menyerah. Maka saya katakan kita anak-anak Tuhan, kita punya 1001 nyawa, saudara. Jadi artinya apa? Ya, kita hampir mati tapi gak mati. Kita direndahkan serendah-rendahnya, kita sangat terhina. Tapi kita juga diperlukan oleh banyak orang, saudara. Jadi kalau demikian yang Paulus katakan. Jadi yang diperlukan adalah saudara hadapi aja setiap prosesnya, tidak lebih dari kekuatan kita. Saya percaya Tuhan memelihara hidup kita senantiasa dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Dia beri kekuatan untuk kita mampu dan bertahan menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Oke. Yang dilakukan oleh Paulus adalah dia melupakan apa yang di belakang atau masa lalunya yang buruk. Dan yang kedua, ia memperhatikan dengan seksama bagaimana dirinya hidup. Dikatakan Efesus 5 ayat 15. Dikatakan Paulus perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, dikatakan. Jadi yang Tuhan mau adalah perhatikan diri saudara. Gak usah pusing perhatiin orang lain, ngurusin orang lain. Perhatikan diri saudara. Sudahkah saudara menjadi orang yang rajin? Sudahkah engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh? Sudahkah engkau mencintai Tuhan dan melayani Tuhan dengan ketulusan? Biarlah saudara perhatikan diri saudara dengan seksama. Nah, dikatakan saat ini berbicara tentang perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu berbicara yang saudara harus perhatikan saat ini dan ke depan, atau komitmen saudara. Ya, ambil komitmen baru. Kalau mungkin di waktu yang lalu saudara masih kadang rajin, kadang hilang rajinnya, kadang semangat, kadang gak semangat. Tapi hari ini kita mau memperbaiki komitmen kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Ya, yang ketiga yang dilakukan Paulus, ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi atau melayani Tuhan. Jadi saudara, melayani Tuhan adalah kehormatan buat saudara dan saya. Kalau hari ini saudara sudah ada di posisi itu, pertahankan agar engkau tetap ada di posisi itu. Karena melayani Tuhan adalah panggilan tertinggi Tuhan buat kita manusia, saudara. Jadi kalau saudara hari ini sudah melayani Tuhan, adalah kemurahan Tuhan, anugerah yang begitu besar Tuhan sudah percayakan buat saudara. Yang diperlukan adalah engkau setia dalam setiap pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Maka saya percaya seperti Tuhan katakan, barang siapa setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar. Barang siapa bertanggung jawab dengan tanggung jawab kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sampai Tuhan berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu adalah kepercayaan yang begitu besar yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Yang penting adalah bertekun, saudara. Ya, jadi dikatakan yang dilakukan oleh Paulus adalah berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Nah, Filipi 3:14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, sampai kepada tujuannya, yaitu ketika kita bisa melayani Tuhan, maka yang diperlukan adalah tekun saudara menjalankan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Terus melayani Dia dengan melakukan kebenaran sampai kita memperoleh hadiah, yaitu upah yang besar seperti dikatakan Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada satu janji upah yang besar Tuhan katakan disediakan buat saudara dan saya. Jadi yang diperlukan adalah
ketekunan supaya setelah kau melakukan kehendak Allah, engkau memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara, inilah yang dilakukan oleh Paulus sehingga ia akhirnya berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Nah demikian juga hendaklah saudara dan saya selesaikan pertandingan imanmu dengan baik saudara. Yaitu ketika saudara tetap berkobar di dalam Tuhan, saudara tetap cinta Tuhan, saudara tidak bergeser atau mengurangi dari apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, bahkan kau menambah-nambahkan dan menambah-nambahkan dan menambah-nambahkannya. Maka saudara, yang dilakukan oleh Paulus adalah ia berlari kepada tujuan untuk ia memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Jadi panggilan surgawi bicara melayani Tuhan itu adalah hadiah yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Jadi yang diperlukan dalam melayani Tuhan, engkau lakukanlah kebenaran karena kau akan diproses. Ketika kau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan adalah awal proses. Tuhan melihat dari surga ke bumi kepada kita semua. Siapa yang berakal budi dan yang mencari Allah, Tuhan akan memantau, memandang, melihat ketekunan saudara, keseriusan dan kesungguhan saudara ketika saudara terlibat di dalam melayani pekerjaannya. Jadi saudara, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Terus bertekun sampai engkau memperoleh apa yang dijanjikan, upah yang besar. Jadi saudara, yang harus kita lakukan hari ini adalah berlari-lari, artinya berjuang. Saudara gak bisa cuma hanya berusaha, tapi saudara berjuang untuk apa? Untuk saudara memperoleh yaitu panggilan surgawi dan menyelesaikannya sampai di garis finish. Seperti Lukas 13 ayat 23 dan 24 dikatakan, Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. ya, saudara harus berjuang, gak bisa cuma berusaha saudara. Apa bedanya berusaha dengan berjuang? Berusaha itu kita bilang begini, ya nanti saya usahakan untuk saya datang begitu. Tapi pada saat waktunya ada yang datang ke rumah, ada yang telepon, ada masalah, membuat saudara akhirnya tidak sampai ke tempat yang saudara tuju, yaitu dalam beribadah kepada Tuhan. Nah kalau berjuang, mau ada apapun tidak akan menghalangi ia untuk ia sampai saudara di tempat ia mau beribadah kepada Tuhan. Itu bedanya saudara berusaha dan berjuang. Nah Tuhan mau saudara berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu. Memang gak enak saudara, pintunya sesak, orangnya banyak untuk masuk kerajaan surga. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang terjadi, sangat tidak mengenakan. Tapi saudara yang mau sampai kepada tujuan akhir, saudara harus berjuang, artinya bertahan di tempat posisi yang tidak enak. Saya percaya Tuhan selalu punya solusi untuk menolong saudara dan menyelesaikan setiap perkara saudara. Nah inilah saudara yang harus kita lakukan, yaitu berjuang. Saya punya kesaksian saudara ketika perlombaan tingkat RT gitu ya. Agustusan saya ikut lomba saudara, ikut lomba lari, jaraknya nggak jauh-jauh, cuma jarak 500 meter begitu. Nah pada saat itu saya sudah siap ya untuk dengan baju olahraga, dengan sepatu kets, saya siap untuk ikut dalam perlombaan lari. Waktu itu dibunyikan, pada saat itu saya mulai berlari. Waktu saya mulai berlari, saya mulai merasa tubuh saya panas, muka saya sepertinya terbakar begitu, jantung saya sangat berdebar keras, saya sudah sangat lelah dan saya pengen berhenti saudara. Tetapi yang membuat saya berjuang apa saudara? Karena saya melihat garis finish sudah ada di depan saya. Dan waktu saya melihat garis finish sudah di depan saya berlari sedemikian rupa, saya gak pusingkan tentang capeknya saya, tentang jantung saya berdebar, tentang panas di muka saya, kuping saya yang sudah pengeng, saya udah gak pusing itu. Saya cuma fokus berlari sedemikian rupa agar saya sampai ke garis finish. Puji Tuhan, saya dapat juara 1 saudara. Nah itulah yang harus kita lakukan saudara hari ini. Kalau saudara sadar garis finish sudah di depan saudara, sebentar lagi waktu peniupan sangkakala terdengar, maka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Kalau saudara sadar akan hari dan waktu ini, saudara pasti tidak main-main lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara tidak main-main lagi untuk saudara mencari Tuhan, tidak main-main lagi dalam mempraktekkan firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara sadar, hari ini saudara berjuang sungguh-sungguh untuk mencari dan mencari dan mencari Tuhan, agar kita jangan tertinggal saudara. Karena ketika saya membaca di dalam kitab Wahyu, betapa amat sangat mengerikan bagi mereka yang tertinggal saudara. Bayangkan ada 7 materai yang dibuka itu bicara tentang bahaya-bahaya dan malapetaka yang akan terjadi di bumi. Bukan hanya itu aja, ada 7 sangkakala. Setiap sangkakala diperdengarkan itu adalah kebinasaan yang terjadi di bumi.
Dan berikutnya ada 7 cawan murka Allah. Wow saudara, kenapa dikatakan dalam Matius 24 ayat 21? Itu adalah masa kengerian yang dahsyat, aniaya yang dahsyat, yang tidak pernah ada dulu, sekarang, dan tidak akan pernah ada lagi, yaitu pada masa setelah pengangkatan orang percaya. Manusia untuk bisa ia mempertahankan imannya, ia harus berjuang tanpa Roh Kudus yang menyertainya saudara. Karena orang percaya dan Roh Kudus sudah terangkat. Jadi oleh karena itu, hari ini puji Tuhan masih ada kesempatan berjuang. Saudara, 5 gadis bijaksana hari ini tidak santai. 5 gadis bijaksana hari ini berjuang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Dan biarlah hendaklah itu kita lakukan. Tapi 5 gadis bodoh lainnya hari ini santai. Tidak mengambil kesempatan untuk mencari Tuhan lebih dekat lagi. Padahal ada banyak aktivitas rohani di mana saudara tidak memerlukan waktu untuk saudara mengikuti ibadahnya. Saudara hanya perlu pencet linknya, gak perlu saudara berjalan jauh, mengendari kendaraan, ngalamin macet. Saudara gak perlu ngalamin begitu gitu ya. Tapi saudara cuma di rumah aja, saudara pencet linknya dan saudara bisa masuk di dalam ibadah dan merasakan juga hadiratnya dan lawatannya. Jadi gunakan dengan maksimal setiap kesempatan yang ada hari ini. Ya saudara, perhatikan saudara. Dikatakan di Filipi 3 tadi bahwa kita yang sempurna harus berpikir demikian seperti tadi Paulus berpikir. Di dalam Filipi 3 tadi dikatakan di ayatnya yang ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sempurna, amin. Artinya gak cacat saudara ya, kita bisa berpikir dengan baik. Kita normal, bukan orang stres yang ada di rumah sakit jiwa. Jadi artinya kita yang sempurna hendaklah berpikir demikian. Seperti Paulus berpikir, yaitu dikatakan dia lupakan apa yang di belakang. Ia perhatikan dirinya dengan seksama, ia berlari menuju panggilan surgawi. Dan ia melanjutkan menyelesaikan pertandingan imannya sampai garis finish dan siap menerima mahkota yang Tuhan janjikan. Ya, jadi dikatakan itu yang harus kita lakukan. Yang kedua saudara yang perlu kita perhatikan adalah dikatakan tadi di ayat yang ke-16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, untuk saudara membuat saudara tekun atau membuat saudara sempurna atau dipakai Tuhan luar biasa, bukan hanya harus saudara berpikir saya harus sekolah teologi dulu, saya harus belajar banyak dulu. Enggak saudara, sekarang sesuai dengan iman yang ada padamu hari ini, lanjutkan saudara. Apa yang baik yang kau sudah lakukan, bertekunlah melakukannya, terus melakukannya dan melakukannya sampai kau menyelesaikannya ketika Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Nah, ini yang Tuhan mau, lanjutkan ya menurut jalan yang saudara sudah tempuh. Hari ini saudara sudah ada di gereja lokal, saudara sudah terlibat dalam melayani, lanjutkan saudara pelayanan saudara. Dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan akan, saudara setia, maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi, pelayanan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi, kepercayaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Nah, ini yang saudara harus lakukan. Ya, contohnya saudara, ketika saudara tertanam dalam gereja lokal, maka saudara hari ini mungkin sebagai aser kolektan, waktu sebagai aser kolektan saudara ramah menyambut para tamu, para jemaat Tuhan, dan saudara dilihat di dalam komunitas sel, saudara aktif, punya suara yang bagus. Nanti saudara dipercaya untuk jadi singer di pelayanan gereja lokal. Kalau saudara terus bertekun, saudara akan dipercayakan menjadi worship leader. Dan pada saat saudara di dalam komunitas sel, saudara mulai mendalami firman Tuhan, saudara mulai berbagi sharing, dan akhirnya saudara diperlengkapi Tuhan, ditambah-tambahkan dengan kuasa pengurapannya. Saudara diminta pelayanan untuk khotbah mimbar di gereja lokal, dan saudara setia melakukannya. Tuhan tambahkan jam terbang saudara, saudara tambah diurapi Tuhan, tambah hikmatnya, saudara bisa dipercaya untuk melayani di gereja-gereja lain, dan bahkan dipercaya dalam pelayanan sampai ke bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan. Nah, begitu saudara, yang diperlukan adalah sesuai dengan kadar imanmu hari ini, lanjutkan, selesaikan sampai garis finish. Nah, Tuhan mau saudara maju terus ya. Selesaikan sampai garis finish. Ada rintangan, ada penghalang atau masalah, saudara lewatilah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Percayalah janjinya saudara pasti menang. Nah, itu janji Tuhan.
Jadi mari saudara jangan berpikir lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Udah gak usah menyimpang kanan kiri, lakukan saja. Saudara hari ini melayani sebagai asar, jangan bilang kapan saya jadi asar mulu, kenapa kapan saya jadi pengkhotbah. Gak usah perlu begitu saudara. Jalankan aja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini kepadamu. Lanjutkan melayani dengan kesetiaan. Berikutnya Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih dan lebih lagi kepada saudara dan saya. Ya, lakukan dengan penuh sukacita atau tidak bersungut-sungut saudara. Ya, setiap kepercayaan apapun yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya, lakukan dengan penuh sukacita. Karena melayani Dia adalah anugerah, adalah kehormatan. Jangan jadikan itu beban buat saudara dan saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan segala kemampuannya untuk membuat saudara bisa melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara, yang harus kita lakukan adalah jangan ada yang menggeser kita dalam perlombaan. Seperti dikatakan Galatia 5 ayat 7 dan 9 berkata demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Iya. Dulu kamu berlomba dengan baik, kamu begitu giat dan semangat melayani Dia. Tapi kalau hari ini ke depan engkau tidak lagi melakukannya, engkau tidak lagi melayani Tuhan dengan semangat, engkau mulai mengurangi dan bahkan mulai mengundurkan diri satu persatu dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu, maka Tuhan berkata begini, yang membuat engkau mengurangi, yang membuat engkau mengundurkan diri, itu bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu saudara. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Habis semua pelayanan saudara hanya karena sedikit lagi, bicara sedikit lagi, cuma masalah-masalah kecil dan sepele. Cuman hanya karena masalah kau diomongin, engkau gak dianggap, kau gak dihargai, engkau marah, kau kecewa dan kau mulai mengundurkan diri dari pelayanan. Saudara, terujilah bahwa ketidaktulusan itu ada pada saudara kalau saudara melakukan demikian. Hari ini Tuhan mau menguji ketulusan dan kemurnian saudara dalam melayani Dia. Kalau saudara melayani Tuhan dengan murni hati, dengan cinta kepada Tuhan, tidak ada yang dapat menggeser, tidak ada yang dapat mengubah hatimu untuk melayani Dia dengan penuh sukacita. Tidak ada yang membuat engkau bisa membuat engkau mengurangi dari apa yang kau sudah lakukan buat Tuhan. Yang ada engkau semakin bertambah-tambah semangat, bertambah-tambah giatnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara, perhatikan diri saudara dengan saksama. Ya saudara, saya percaya kalau saudara tidak berpikir untuk mengurangi atau mengundurkan diri, saudara melakukan dengan penuh sukacita, tidak bersungut-sungut, dan saudara maju terus, saya percaya janjinya rapture itu adalah kepastian. Pengangkatan orang percaya, kita berjumpa muka dengan Yesus dan kita akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Saudara akan menerima mahkota sesuai dengan apa yang kau lakukan di muka bumi ini, dan bahkan kita akan memerintah bersama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun damai serta pasti masuk surga. Ini adalah saudara penantian kita, ini adalah pengharapan kita. Kita punya pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi oleh karena itu saudara, biarlah kita sadar dan ketahui ada satu janji pengharapan, ada satu janji kemuliaan yang Tuhan berkata upahmu besar di surga. Biarlah itu kita tangkap saudara, itu kita pegang. Itu merupakan semangat yang membuat kita berjuang sungguh-sungguh. Itu merupakan pengharapan kita. Maka hari ini kita rela menghadapi mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, goncangan. Kita rela menghadapi itu. Kenapa? Karena kita tahu tujuan akhirnya itu luar biasa. Segala yang terindah di bumi tidak bisa dibandingkan dengan apa yang di surga. Segala yang terbaik di bumi tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di surga. Terlalu indah, terlalu dahsyat, terlalu ajaib saudara. Itulah yang membuat saya mau berjuang. Biarlah saudara saya juga berjuang hari ini, karena kesempatan masih ada di depan saudara hari ini. Jangan sampai kau kehilangan kesempatan dan engkau akan menangis. Yang dikatakan Ibrani 12 ayat 17. Dikatakan pada saat Tuhan mau membagi-bagi berkat kepadanya ditolak. Karena dikatakan ia tidak lagi punya kesempatan. Sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia tidak punya kesempatan lagi. Jadi kesempatannya sekarang saudara. Selagi engkau masih bernafas hari ini, Tuhan selalu memberi kesempatan. Maka di 2 Petrus 3 ayat 15a dikatakan, pakailah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk kita beroleh selamat. Tuhan sabar, maka Tuhan masih memberi nafas buat saudara. Dan nafas yang ada pada hari ini, ada saudara, itu ada kesempatan. Gunakan untuk kita melakukan hal yang lebih bijak lagi. Menambahkan pengetahuanmu tentang Tuhan. Dan gunakan itu untuk kita
semakin bertekun, semakin bisa menguasai diri, semakin hidup saleh, dan engkau semakin punya kasihnya Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Jadi saudara berjuanglah hari ini selagi masih ada kesempatan. Demikian sahabat penerobos, biarlah pesan hari ini berlari tanpa menoleh ke belakang. Biarlah menjadi rema buat saudara dan saya. Jangan lagi menoleh ke belakang. Tapi mari hari ini dan ke depan itu tujuan kita. Jadi berjuang, lanjutkan dengan apa yang ada padamu hari ini. Dan bertekunlah dan tetap setia melakukannya. Saya akan berdoa untuk sahabat penerobos yang hari ini mungkin saudara masih sering terintimidasi dengan masa lalu saudara sehingga sulit membuat saudara maju. Saya akan berdoa, mari angkat tanganmu. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang hari ini berpikir untuk mengundurkan diri dari pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan. Yang hari ini terintimidasi dan terdakwa oleh masa lalu. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini hamba berdoa, bebaskan mereka dari belenggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh yang berkobar-kobar Tuhan taruhkan atas mereka. Agar mereka hari ini mempunyai kemantapan hati untuk berkata, Tuhan, aku mau melayanimu sampai garis finish dan menyelesaikannya Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan berikan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan. Haleluya, amin. Sahabat penerobos, saya mengundang sahabat penerobos untuk tetap bergabung bersama dengan kami. Ada beberapa acara yang saudara bisa ikuti dari berbagai daerah dan wilayah. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur atau Tengah, saudara bisa tetap bergabung bersama dengan kami melalui media Zoom. Yang diperlukan adalah saudara catat nomor ini dan saudara tulis ketika katakan saya rindu untuk bergabung dalam komunitas generasi penerobos, yaitu ada doa pagi, ada pemuritan. Dan hari ini kami juga sudah membuka untuk bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda 25-40 tahun, yaitu mereka yang berani menyuarakan kebenaran dan cinta mati-matian kepada Tuhan. Silakan bergabung dengan nomor yang di bawah ini. Saudara juga katakan saya rindu terlibat dalam kelompok atau komunitas generasi Yeremia. Nanti saya akan kasih linknya buat saudara untuk mengikutinya di hari Rabu kedua dan hari Rabu keempat jam 7 malam. Demikian juga doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, yaitu dimulai jam 5 pagi dan pemuritan kita hari Selasa dan Kamis jam 7 malam. Saya akan kasih linknya, tapi hanya untuk orang yang sungguh-sungguh, saudara, karena ada banyak beberapa orang dari sahabat penerobos yang mengatakan rindu bergabung, tapi saya kasih linknya sampai hari ini mereka belum bergabung. Jadi saya mau hanya orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan, maka saya akan kasih linknya. Mari bersama-sama kami dan kita akan rapture bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.